Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Rafif Rabani, NRP 15 2018 075. Di sini saya bakal menerangkan tutorial gitu, how to step membuat aplikasi sederhana seperti gambar di sini yang sudah diperintahkan ya. Jadi perintahnya ada terdapat 4 buah tabel yang terdiri tabel dokter, pasien, ruangan, transaksi. Seluruh tabel dibuat secara relasi fisik InnoDB. Yang pertama jadi di sini tuh ini penjelasan tentang database-nya. Oke, kita buat database-nya. Oh ya, ini sebelumnya saya udah buat, cuma si videonya tuh crash gitu, nggak kebaca. Jadi malah kayak korup gitu, jadi nggak bisa dibuka. Jadi ini record ulang. Jadi yang pertama tuh udah jelasin how to step-nya sambil live gitu. Nah ini sekarang kita buat langkah-langkahnya aja ya pas udah jadinya. Jadi di sini kalau kita mau buat database baru, kita di sini tinggal klik kanan, create new database. Namanya rs underscore nrp. Di sini nrp saya 75. Jadi belakangnya underscore 075. Nah terus setelah itu kita buat tabel 4 tabel ya. Di sini disesuaikan 4 tabel. Ya, tabel dokter, pasien, ruangan sama transaksi. Jadi udah kita buat nih tabel dokter, pasien, ruangan, transaksi. Nah, terus si nama database ini yang tadi underscore 75, terus sekarang ininya tabelnya bebas, diakhiri NRP juga, nama fieldnya bebas, belakang NRP, jenis fieldnya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jadi kalau kita nyamain sama yang di sini, kita udah bikin dokter, ada isinya, ada ID dokter, nama dokter, bidang spesialis, tarif dokter. Nah, terus yang pasien, ada ID pasien, nama pasien, PATW, terus usia. Di ruangan, ada kode ruangan, nama ruangan, kelas, sama tarif ruangan. Terus ada transaksi nih, di sini ada ID transaksi, ID pasien, ID dokter, kode keuangan, kode ruangan, visit, sama inap. Nah, udah. Nah, terus selanjutnya, pas sudah gitu, disesuaikan kebutuhan, record. Oh iya, jangan lupa buat si datanya, data ininya tuh diisi ya. Nah ini data udah diisi, masalah aja. Yang penting ada isinya. Pasien udah diisi, ruangan udah diisi, transaksi udah diisi. Nah ini tuh di sini kita udah bikin primary key-nya ya. Bentar. Nah ini yang ini mas tuh primary key-nya. Tinggal gampang sih, cuma tinggal klik kanan, create new index, terus ini pencet yang primary. Di sini juga dibikin di pasien, di ruangan juga, di transaksi juga di ID. Nah terus udah gitu kita bikin foreign key-nya. Foreign key-nya di sini dari index ini sebelahnya ada foreign key ini. Kita bikin, kalau bikin baru kita tambah add. Nah terus dia bakal muncul polos. Kita pilih si rectangle tabelnya kita dari mana. Nah ini kan dokter nih, jadi otomatis dari si tabel dokter yang ini 75. Terus kolomnya juga, kolomnya ID dokter yang udah kita kunciin tadi, yang kita kasih primary key. Foreign key-nya jadi dari ID dokter yang tadi. Udah gitu oke, kita buat semuanya di ID pasien, ID dokter, kode ruangan. Gitu. Terus selanjutnya pas sudah gitu, tampilkan angka terkait uang harus mempunyai tanda pembatas untuk ribuan. Oke, jadi udah gitu, udah selesai tadi kita bikin database-nya. Kita bikin secara cepat aja gitu kan ya. Nah ini kita udah buka DLP. Kita bikin dulu tampilannya yang seperti ini nih. Seperti contoh ini. Jadi ada tabel, ada tabel. Nah, kita bikin 4 tabel. Di sini ada dokter, ada pasien, ada ruangan, ada transaksi. Nah, pertama-tama nama buat komponen tabelnya itu ini ada SMDB grid. Kalian bisa cari di sini list SMDB grid. Nah, itu
SMDB Grid ini buat bikin si tabel ini. Terus buat connecting database-nya gimana? Nah, kita pakai Z connection. Nih, Z connection. Nah, ini udah pakai Z connection. Terus bakal ada satu lagi. Nah, Z connection ini buat ngehubungin si seluruh ini tuh ke database yang tadi udah kita buat di sini. Nanti connect ke sini. Terus kita bakal pakai lagi jQuery di sini. jQuery. Nah, jQuery. Terus yang terakhir tuh ada data search. Data search. Nah, ini buat ngambil datanya. Jadi sebelumnya nanti kita matiin dulu ya bentar, guys. Nah, ini kan polosnya kayak gini. Gimana sih cara untuk connectingnya? Yang pertama, kita connectin dulu si database-nya nih. Database-nya kita cari database yang tadi kita gunain. Di sini namanya kan RS75 nih, RS_075. Kita ketik nih RS075. Terus hostname-nya kita isi, tadinya kosong jadi localhost. Nah, terus portnya 3306, protokolnya MySQL, usernya root. Nah, terus habis itu kita konekin, tadinya asalnya false jadi true. Yaitu kita ke jQuery satunya ini, apa aja yang dikonekin, cuma satunya doang ini. Koneksinya kita konekin. Terus di sini kita ke data search. Nah, ini datasetnya kita jQuery-in. jQuery 1. Terus ininya nih, si apanya namanya? Navigator, SMDB Navigator. Oh iya, tadi ini lupa dijelasin, ini namanya SMDB Navigator. Kalian bisa di sini. SMDB Navigator. Nah, itu dia. SMDB Navigator ini. Oke. Terus kita klik juga, kita samain data source-nya, data source 1. Kalau udah, kita balik ke sini. Kita aktifin lagi, kita true. Nah, bakal muncul si database yang udah tadi kita isi ya datanya tadi di database di ID. Nah, bagaimana caranya untuk apa tadi perintahnya untuk tampilan angka terkait uang harus mempunyai tanda pembatas untuk dibuat. Nah, tanda batas ini caranya gampang. Pertama, kita buka dulu nih, kita klik 2 kali jQuery-nya. Nah, ini kan nanti muncul nih. Nah, di si tarif dokter ini tadi kan kita buka ke sini nih. Kita lihat ke properties ini, ke object inspector. Kita cari display format. Nah, ini kita ketikin pagar atau hashtag, terus koma, terus pagar lagi. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini. Bakal jadi kayak gini. Nah, kita lakukan di semua uang kayak gini. Terus udah gitu. Terus yang selanjutnya ada field gender record data didapatkan dari hasil on calculate. Nah, yang di sini gender ini kita masukin dari, kita klik ini dulu, kita ke event, kita ke on calculate. Nah, ini codingan buat masukin gender pria atau wanita. Nah, ini codingannya. Udah, terus selanjutnya nanti hasilnya bakal ada P, W. Jadi kayak ini W itu wanita, P itu pria, P itu pria gitu. Nah, terus selanjutnya di sini ada memberikan navigator untuk setiap grid dan untuk editor atau grid transaksi dilengkapi dengan fitur filter find. Oke, berarti navigator di sini kan kita udah pasang semua. Ini 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang pas di si tabel transaksi ini, di transaksi, kita harus lengkapi fitur filter, find, export, dan print. Nah, ini. Nah, ini. Terus kita kalau udah gitu kita lengkapi ininya dulu nih. Kita cari juga di sini ada SMDB filter, kita cari di sini SMDB filter. Nah, pakainya yang dialog ya. Pakainya yang dialog. Terus ini juga fine. Ini juga pakai yang dialog. Terus ini
buat exam DB Grid yang ini kita pakainya yang export terusnya DB Grid aja, DB Grid export. Nah kalau ini buat FRX report, ya ini dataset, nah ini buat report. Terus yang selanjutnya, pada semua dataset jQuery harus dibuat field persistent. Ini yang kayak gini nih. Jadi si tiap tabel-tabel itu kita panggil satu-satu. Ini kan ada ID dokter, nama dokter, bidang spesialis tarif dokter. Di query 2 ada ID pasien, nama pasien, gender, usia. Nah ini gender, ini usia. Terus di query 3 tuh ada ruangan, kode ruangan, nama ruangan, kelas, dan tarif ruangan. Terus yang terakhir kita bertransaksi itu nih udah kepanggil kan ya. Nah terus yang terakhir itu pada grid transaksi tambahkan kolom total biaya di mana nilai yang ditampilkan merupakan hasil jumlah visit dokter dikalikan dengan tarif dokter lalu ditambahkan jumlah inaktif. Jadi di sini itu asalnya kan nggak ada apa namanya, nggak ada total biaya nih, kayak cuma ID transaksi, ID pasien, terus ID dokter, kode ruangan, visit inap. Nah si total biaya ini caranya kita kita klik kanan, klik new field. Nah ini kita bikin ini si ruangan ini, kita si total biaya ini, total biaya pas sudah kita tipikal diisi. Nah terus selanjutnya jumlah total biaya ya, total biaya kayak tadi, kayak kita jumlahnya si gender ini, kita klik sheet query-nya, kita event, kita one click field. Nah ini buat ini buat total biaya, benar, ini buat total biaya. Terus tapi pas buat si codingannya, sebentar. Oke, tadi di sini kita buat sheet query, kita ke event, kita complete ini. Terus nah ini codingan buat si jumlah total biayanya ini. Nah kita tambah nih codingannya, field by name total biaya buat ngisi total biaya ini. Terus kita masukin dari tabel mana, tabel visit dikalikan dengan di tarif dokter ini, kan tadi suruhnya tarif dokter, terus di biaya inap sama tarif ruangan dikaliinnya. Nah terus nanti hasil outputnya bakal kayak gimana nih, hasilnya kayak gini. Nah ini yang tadi ini kan ada nih titik komanya, pemisahannya udah jadi. Terus cuma ini si gendernya kayaknya ada error gimana, tadi sebelumnya bisa, cuma sekarang jadi kayak strip semua gitu. Nah terus si ini nih di tarif ruangan juga udah ada komanya dan hitungannya. Terus di sini ada visitnya nih, visit dikali udah hasilnya total biaya nih. Cuma udah aja sih paling kayak gini hasilnya. Oke, itu aja paling kurang-kurangnya, mohon dikoreksi lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.